Saya, Aisyah Laraswati, dengan NPM 20133100118 akan mempresentasikan bab 12, yaitu monopoli. Perkenalkan, nama saya Amelda Farani Amini, NPM 20133100119. Pengertian monopoli. Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan melebihi normal, dan ini diperoleh karena terdapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Pasar monopoli hanya ada satu perusahaan saja dalam industri tersebut, di mana barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak dapat barang mirip atau close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, seperti lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika atau gosokan. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan wujud. Karena tanpa adanya halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price seller. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. Walaupun bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah berhubungan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan wujudnya pasar atau perusahaan monopoli, yaitu 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economy of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dirincikan mengenai ketiga faktor yang telah dinyatakan pada slide sebelumnya. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik atau dapat dikatakan istimewa karena tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lainnya. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi.
Suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang wujud di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini mewujudkan pasar monopoli. Perusahaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan tersebut adalah yang pertama, peraturan paten dan hak cipta. Perkembangan ekonomi yang pesat ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi dalam waktu lama dan biaya besar yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tidak akan ada untungnya jika tidak ada peraturan yang melarang penjiplakan, karena dalam waktu singkat perusahaan lain akan menirunya. Maka langkah pemerintah yaitu dengan memberikan hak paten kepada perusahaan untuk mengembangkan barang baru. Hak cipta atau copyright merupakan bentuk lain dari hak paten, yaitu ia merupakan suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Yang kedua, hak usaha eksklusif. Apabila skala ekonomi hanya diperoleh perusahaan setelah perusahaan itu mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi, kepentingan khalayak ramai akan dimaksimumkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi itu, dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga yang rendah. Untuk menciptakan keadaan seperti ini, secara serentak pemerintah harus menjalankan dua langkah. Yang pertama, memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu. Dan yang kedua, menentukan harga atau tarif yang rendah ke atas barang atau jasa yang diproduksikan. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan air minum, perusahaan pembangkit listrik, dan angkutan kereta api. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, ada dua cara yang akan digunakan, yaitu menggunakan angka-angka dan secara grafik. Dari kedua cara tersebut akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan yang pertama biaya total dan hasil penjualan total, dan yang kedua biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Produksi, harga, dan penjualan. Oleh karenanya, permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan monopoli tersebut. Sifat umum dari permintaan barang-barang yaitu makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah yang diminta. Sifat ini menyebabkan kurva permintaan ke atas suatu barang adalah bersifat menurun dari kiri ke kanan bawah. Permintaan ke atas produksi monopoli tidak menyimpang dari sifat umum ini. Berarti suatu monopoli akan dapat memperoleh harga penjualan yang tinggi apabila produksinya sedikit dan harga penjualan semakin rendah apabila produksi semakin banyak. Permintaan yang dihadapi oleh monopoli adalah berbeda dengan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Sebagai akibatnya dalam monopoli, seperti akan diterangkan pada slide selanjutnya, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualan marginal. Contoh angka. Dalam tabel 12.1 ditunjukkan bahwa semakin besar jumlah produksi kolom 1, semakin rendah harga barang kolom 2. Bagaimana implikasi dari keadaan tersebut ke atas hasil penjualan total dan marginal berturut-turut ditunjukkan dalam kolom 3 dan 4. Hasil penjualan total, seperti telah diketahui, adalah jumlah produksi X harga, maka nilainya diperoleh dari mengalihkan angka dalam kolom 1 dengan angka dalam kolom 2. Sesuai dengan definisi hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan total apabila penjualan bertambah sebanyak 1 unit. Angka di dalam kolom 4 diperoleh dari menggunakan persamaan TRN dikurang TRN kurang 1. Sebagai contoh TR1 atau TR pada waktu jumlah produksi adalah 1 adalah sebesar 18.000, sedangkan TR2 adalah 32.000. Maka MR akibat dari kenaikan produksi dari 1 menjadi 2 unit adalah
32.000 dikurang 18.000 yaitu 14.000. Angka-angka dalam kolom 4 dihitung dengan cara ini. Perhatikan dengan lebih saksama angka-angka hasil penjualan total yang terdapat dalam kolom 3. Sampai produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus-menerus bertambah. Tetapi pertambahannya adalah pada tingkat atau jumlah yang semakin berkurang. Nilai dari pertambahan hasil penjualan total yang semakin berkurang tersebut ditunjukkan dalam kolom 4. Sesudah unit kelima, pertambahan produksi selanjutnya akan mengurangi hasil penjualan total yang berarti hasil penjualan marginal atau pertambahan hasil penjualan total nilainya adalah negatif. Kesimpulannya, berdasarkan gambar tabel 12.1, ada dua kesimpulan apabila harga barang menjadi semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat. Maka, yang pertama, hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat produksi tertentu, pertambahannya akan menjadi negatif. Yang kedua, pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga hanya pada waktu produksi mencapai 1 unit hasil penjualan marginal sama dengan harga. Maksimuman keuntungan secara grafik. Pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan monopoli dengan menggunakan pendekatan secara grafik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan hasil penjualan total dan biaya total, dan yang kedua pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Kurva permintaan, penjualan total, dan penjualan marginal. Kurva hasil penjualan total atau TR, kurva hasil penjualan rata-rata atau D sama dengan AR, dan kurva hasil penjualan marginal atau MR. Dalam gambar 12.1 dibuat berdasarkan data dalam tabel 12.1. Sampai kepada jumlah produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut adalah pada tingkat yang semakin menurun. Sesudah jumlah produksi mencapai 6 unit, hasil penjualan total semakin berkurang. Pada waktu jumlah produksi adalah 10 unit, hasil penjualan total adalah 0. Hasil penjualan total yang seperti itu sifatnya apabila digambarkan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva TR dalam gambar 12.1 yang pertama, yaitu berbentuk huruf U yang terbalik. Kurva TR akan selalu berbentuk seperti itu di dalam keadaan di mana kurva permintaan DD adalah seperti yang terdapat pada gambar 12.1 yang kedua, yaitu yang menggambarkan bahwa kalau harga semakin rendah maka jumlah yang diminta semakin banyak. Kurva permintaan berlaku sifat berikut. Yang pertama, apabila elastisitas permintaan kurang daripada 1 maka penurunan harga akan mengurangi hasil penjualan. Dan yang kedua, apabila elastisitas permintaan lebih besar daripada 1 maka penurunan harga akan menambah hasil penjualan. Berdasarkan kepada sifat ini, kalau diperhatikan sifat perhubungan di antara kurva permintaan DD dan kurva TR pada gambar 12.1 dapat dibuat kesimpulan berikut. Yang pertama, karena OA menggambarkan hasil penjualan total yang semakin bertambah pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan DD yang terletak di bagian atas titik C atau terdapat pada grafik yang kedua mempunyai elastisitas permintaan lebih besar daripada 1. Yang kedua, karena AB menggambarkan hasil penjualan total yang semakin berkurang pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan yang terletak di bagian yang lebih ke bawah dari titik C mempunyai elastisitas permintaan kurang daripada 1. Dan yang ketiga, pada titik C elastisitas permintaan adalah 1 atau uniter. Pendekatan hasil penjualan marginal dan biaya marginal. Untuk menerangkan pendekatan ini akan dihitung hasil penjualan marginal dan biaya marginal. Data tersebut akan dikemukakan dalam tabel 12.3. Data hasil penjualan marginal yang ditunjukkan dalam kolom 2 diambil dari data yang sama dalam kolom 4 dari tabel 12.1. Data dalam kolom 3 dihitung dengan formula berikut. MC sama dengan TC2 dikurang TC1. Data mengenai biaya total TC diambil dari tabel 12.2, kolom 4. Berdasarkan kepada data kolom 2, 3 dan 4 dapat ditunjukkan tambahan keuntungan pada setiap tingkat produksi. Apabila perusahaan tidak memproduksi barang, biaya yang ditanggung
perusahaan adalah sebesar 4.000, dan ini meliputi biaya tetap yang mempengaruhi keuntungan. Oleh sebab itu, di dalam kolom 3, data tersebut dihitung sebagai biaya marginal. Berdasarkan data dalam kolom 4 dalam 5, ditentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat produksi. Data dalam kolom 3 jelas menunjukkan bahwa keuntungan maksimum tercapai pada tingkat produksi 3 atau 4 unit. Namun demikian, dalam analisis dikatakan perusahaan itu akan memproduksi 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan, karena pada tingkat produksi tersebut MC sama dengan MR, yaitu masing-masing bernilai sebesar 6.000. Maksimuman keuntungan secara grafik. Pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan monopoli dengan menggunakan pendekatan secara grafik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan hasil penjualan total dan biaya total, dan yang kedua pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Kurva permintaan, penjualan total, dan penjualan marginal. Kurva hasil penjualan total atau TR, kurva hasil penjualan rata-rata atau D sama dengan AR, dan kurva hasil penjualan marginal atau MR. Dalam gambar 12.1 dibuat berdasarkan data dalam tabel 12.1. Sampai kepada jumlah produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut adalah pada tingkat yang semakin menurun. Sesudah jumlah produksi mencapai 6 unit, hasil penjualan total semakin berkurang. Pada waktu jumlah produksi adalah 10 unit, hasil penjualan total adalah 0. Hasil penjualan total yang seperti itu sifatnya apabila digambarkan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva TR dalam gambar 12.1 yang pertama, yaitu berbentuk huruf U yang terbalik. Kurva TR akan selalu berbentuk seperti itu di dalam keadaan di mana kurva permintaan DD adalah seperti yang terdapat pada gambar 12.1 yang kedua, yaitu yang menggambarkan bahwa kalau harga semakin rendah maka jumlah yang diminta semakin banyak. Kurva permintaan berlaku sifat berikut. Yang pertama, apabila elastisitas permintaan kurang daripada 1 maka penurunan harga akan mengurangi hasil penjualan. Dan yang kedua, apabila elastisitas permintaan lebih besar daripada 1 maka penurunan harga akan menambah hasil penjualan. Berdasarkan kepada sifat ini, kalau diperhatikan sifat perhubungan di antara kurva permintaan DD dan kurva TR pada gambar 12.1 dapat dibuat kesimpulan berikut. Yang pertama, karena OA menggambarkan hasil penjualan total yang semakin bertambah pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan DD yang terletak di bagian atas titik C atau terdapat pada grafik yang kedua mempunyai elastisitas permintaan lebih besar daripada 1. Yang kedua, karena AB menggambarkan hasil penjualan total yang semakin berkurang pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan yang terletak di bagian yang lebih ke bawah dari titik C mempunyai elastisitas permintaan kurang daripada 1. Dan yang ketiga, pada titik C elastisitas permintaan adalah 1 atau uniter. Menentukan keuntungan maksimum. Cara menentukan keuntungan maksimum firma monopoli secara grafik terdapat di dalam gambar 12.2. Keuntungan maksimum firma ditentukan dengan menggunakan bantuan kurva hasil penjualan total dan biaya total. Kurva TR dalam gambar 12.2 menggambarkan hasil penjualan total, dan kurva TC menggambarkan kurva biaya total. Di sebelah kiri dari titik A dan di sebelah kanan dari titik B, kurva TC berada di atas kurva TR. Keadaan ini berarti biaya total melebihi hasil penjualan total, yaitu kedudukan yang merugikan perusahaan. Keuntungan hanya akan dinikmati apabila TR kurang TC lebih besar dari 0, dan ini berlaku di antara titik A dan B. Perbedaan di antara TR dan TC adalah paling maksimum apabila garis tegak di antara kurva TR dan TC adalah yang paling panjang. Oleh karena CD merupakan jarak TR dan TC yang paling panjang, maka tingkat produksi akan memaksimumkan keuntungan adalah 4 unit. Cara penentuan keuntungan maksimum firma monopoli secara grafik dalam gambar 12.3, keuntungan maksimum tersebut ditentukan dengan menggunakan pertolongan kurva biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Di dalam gambar 12.3,
menunjukkan cara untuk menentukan tingkat produksi di mana keuntungan maksimum dicapai dengan menggunakan pendekatan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. MR sama dengan MC. Kurva AC, MC, D sama dengan AR. MR dibuat berdasarkan kepada bentuk kurva-kurva tersebut seperti yang diterangkan dalam bab-bab yang lalu dan uraian sebelum ini. Seterusnya, setelah diterangkan bahwa keuntungan maksimum dapat ditentukan dengan melihat pada tingkat produksi yang mana keadaan MR sama dengan MC wujud, kurva MR dan MC berpotongan pada waktu tingkat produksi sebanyak Q unit, hasil penjualan total adalah OP kali OQ atau sama dengan OPAQ. Sedangkan biaya total adalah OC kali OQ atau sama dengan OCBQ. Dengan demikian keuntungan maksimum ditunjukkan oleh kotak PABC. Adakah monopoli keuntungannya berlebihan? Gambar 1 menunjukkan keadaan di mana monopoli tidak mendapat keuntungan, tetapi juga tidak menderita kerugian atau yang berarti mendapat keuntungan normal, yaitu hasil penjualannya sama dengan biaya totalnya. Keadaan itu akan berlaku apabila kurva biaya total menyinggung kurva permintaan pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam gambar tersebut, AC 0 menyinggung kurva D0, di mana D0 sama dengan AR0. Di titik E dan titik singgung ini tepat di atas perpotongan kurva MR0 dan MC0. Hanya pada keadaan ini ia dapat menikmati keuntungan normal. Dalam keadaan ini, atau apabila jumlah produksinya berbeda dari Q0, perusahaan akan mengalami kerugian. Gambar 2 menggambarkan keadaan di mana monopoli mengalami kerugian. Kerugian adalah yang paling minimum apabila perusahaan monopoli memproduksikan sebanyak Q1. Karena pada tingkat produksi sebesar MR1 sama dengan MC1, biaya total yang dikeluarkan adalah OQ1 kali OP1. Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh perusahaan monopoli tersebut adalah seperti yang ditunjukkan oleh kotak P1ABC. Kerugian ini paling minimum apabila perusahaan monopoli memproduksi lebih tinggi atau lebih rendah dari Q1. Kerugian yang akan dialami akan lebih besar lagi. Monopoli dan kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Perhatikan gambar tersebut. Misalnya, pada mulanya permintaan adalah D0 dan hasil penjualan marginal adalah MR0, sedangkan biaya marginal adalah MC. Maka keuntungan maksimum akan dicapai apabila produksi adalah sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga akan mencapai P0. Selanjutnya, misalnya permintaan berubah menjadi D1 dan hasil penjualan marginal adalah MR1, biaya produksi tidak berubah. Berarti biaya marginal adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh MC. Dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaan monopoli atau perusahaan dalam pasar lainnya yang kurva permintaan ke atas hasil produksinya bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, monopoli dan diskriminasi harga. Penentuan harga di setiap pasar. Yang pertama, pasar dalam negeri, yaitu yang kurva permintaan dan hasil penjualan marginalnya adalah seperti ditunjukkan dalam grafik 1. Selanjutnya, pasar luar negeri, yang kurva permintaan dan hasil penjualan marginalnya adalah seperti dalam grafik 2. Gabungan permintaan di kedua pasar tersebut, DD plus DW, ditunjukkan dalam gambar 3, yaitu kurva D sama dengan AR.
Syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan diri dari satu pasar ke pasar lain. Sekiranya terdapat kemungkinan barang dapat dibawa dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, maka kebijakan diskriminasi harga tidak akan efektif. Barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi di pasar yang lebih mahal, dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Selanjutnya, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga, yaitu barang atau jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Biasanya berbentuk jasa perseorangan seperti jasa seorang dokter, ahli hukum, penata rambut, dan sebagainya. Mereka dapat menetapkan tarif mereka berdasarkan kepada kemampuan langganan untuk membayar. Orang yang kaya dikenakan tarif yang tinggi. Sebaliknya, orang miskin diberi diskon. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Biasanya, diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangat berbeda. Apabila permintaan tidak elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi, sedangkan pasar yang permintaannya lebih elastis ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah. Dengan cara ini, penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan dimaksimumkan. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Apabila kebijakan tersebut dilakukan di dua daerah yang berbeda, maka biaya untuk mengangkut barang harus dikeluarkan. Dan sekiranya dilakukan di daerah yang sama, biaya yang dikeluarkan mungkin dalam bentuk iklan. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yang terakhir, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Ini misalnya dilakukan dengan menjual barang yang sama, tetapi dengan pembungkusan, merek atau cap, dan kampanye iklan yang berbeda. Dengan cara ini, produsen dapat menjual barang yang dikatakannya bermutu tinggi kepada konsumen kaya dan sisanya kepada golongan masyarakat lainnya. Cara yang lain adalah menjual barang yang sama tetapi dengan harga berbeda pada daerah pertokoan yang berbeda. Di daerah pertokoan orang kaya, harganya lebih dimahalkan daripada di daerah pertokoan orang miskin. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Perusahaan listrik negara misalnya menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai rumah tangga dan dipakai perusahaan. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan guru kursus privat adalah beberapa golongan profesional yang sering menjalankan diskriminasi harga dari jasa yang mereka berikan. Mereka biasanya mempunyai tarif yang fleksibel. Kepada orang yang relatif tak mampu, mereka mengenakan tarif yang rendah, sedangkan kepada orang kaya tarifnya ditinggikan. Yang terakhir, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Harga penjualan ke luar negeri pada umumnya lebih rendah karena di pasaran internasional terdapat banyak saingan. Dan untuk mempertinggi kemampuannya untuk bersaing, perusahaan perlu menekankan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin. Selanjutnya, pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Monopoli alamiah
ialah perusahaan yang terus-menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Berarti AC terus-menerus turun hingga ke tingkat produksi yang lebih tinggi. Pada waktu biaya rata-rata mencapai minimum tingkat produksi telah meliputi sebagian besar dari kebutuhan masyarakat. Keadaan seperti ini akan menghambat kemasukan perusahaan lain, karena amat sukar bagi perusahaan baru untuk melakukan usaha seefisien seperti perusahaan yang lama menikmati skala ekonomi yang lebih besar. Monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan. Apabila kegiatan monopoli alamiah didasarkan kepada tujuan memaksimumkan keuntungan, kegiatan yang seperti itu akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Mereka harus membayar barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu pada harga yang relatif tinggi. Di samping itu, jumlah barang atau jasa yang ditawarkannya adalah lebih rendah dari jumlah barang yang dapat diproduksikannya secara optimal. Sekiranya perusahaan monopoli ingin memaksimumkan keuntungannya, yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah mencapai tingkat produksi di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu akan berlaku apabila perusahaan memproduksikan sebanyak Q0, dan pada tingkat produksi ini harga barang adalah P0. Jumlah keuntungan yang diperoleh monopoli adalah C0, P0, E0, A. Dan keuntungan tersebut adalah keuntungan yang paling maksimum yang dapat diperoleh perusahaan monopoli. Kapasitas optimal adalah penggunaan kapasitas perusahaan sehingga mencapai tingkat di mana biaya produksi mencapai tingkat yang paling minimum. Campur tangan pemerintah. Apabila perusahaan monopoli hanya memproduksi sebanyak Q0, tindakan seperti itu adalah sangat merugikan masyarakat karena jumlah barang yang dinikmati masyarakat relatif sedikit dan harganya terlalu tinggi. Untuk menghindari kerugian ini, pemerintah perlu campur tangan, yaitu dengan menetapkan harga yang wajar dan dengan itu meringankan beban para konsumen barang yang dihasilkan monopoli tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah di dalam usaha untuk menetapkan harga yang wajar dan jumlah penawaran barang yang mencukupi adalah menetapkan harga pada tingkat di mana harga sama dengan biaya rata-rata atau P sama dengan AC. Selanjutnya, efisiensi kegiatan monopoli. Di dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna akan terus-menerus menambah produksinya sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Monopoli telah menghentikan kegiatan produksinya sebelum hal tersebut tercapai. Di samping itu, di dalam jangka panjang, oleh karena tidak adanya persaingan, perusahaan monopoli masih dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, dan ia dicapai pada waktu harga masih lebih besar dari biaya marginal. Ini berarti penggunaan sumber-sumber daya adalah lebih tidak efisien dalam monopoli kalau dibandingkan dengan dalam persaingan sempurna. Perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna. Yang pertama, biaya produksi sama. Pada gambar 1 ditunjukkan permintaan dan penawaran di dalam pasar persaingan sempurna. Dengan demikian, harga adalah PS dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar adalah QS. Telah diterangkan bahwa di gambar pertama, gambar 1, kurva penawaran pasar persaingan sempurna adalah gabungan kurva biaya marginal perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, SS sama dengan sigma MC dan grafik 2, setiap perusahaan memperoleh keuntungan normal, berarti harga adalah sama dengan biaya produksi per unit
yang paling minimum. Kesimpulannya, yang pertama, persaingan sempurna menggunakan sumber-sumber daya dengan lebih efisien dari monopoli. Dalam monopoli, PM lebih besar dari MC, sedangkan dalam persaingan sempurna, PS sama dengan MC. Yang kedua, harga dalam monopoli lebih tinggi dari harga dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, jumlah produksi dalam pasar persaingan sempurna lebih tinggi daripada dalam monopoli. Yang terakhir, biaya produksi per unit dalam monopoli adalah lebih tinggi dari dalam persaingan sempurna. Yang kedua, biaya produksi berbeda. Dalam gambar tersebut ditunjukkan efek dari biaya produksi yang berbeda di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli terhadap harga dan jumlah produksi dalam monopoli. Kurva DD menggambarkan permintaan di kedua pasar. MC adalah biaya marginal di kedua pasar apabila dimisalkan biaya produksi adalah sama, dan MR adalah hasil penjualan marginal dalam pasar monopoli. Selanjutnya, sekarang dimisalkan monopoli dapat menikmati skala ekonomi atau misalnya sebagai akibat kemajuan teknologi dan inovasi, sehingga kurva berubah menjadi AC1 dan MC1. Kurva LRAC dan LRMC menggambarkan kurva biaya jangka panjang. Catatan, jika skala ekonomi berlaku dalam jangka panjang, keuntungan yang maksimum akan dicapai monopoli apabila memproduksi sebanyak Qn, dan pada tingkat produksi itu, harga pasar akan mencapai Pn. Ini menunjukkan bahwa, pertama, harga dalam pasar monopoli lebih rendah dari dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, jumlah produksi dalam pasar monopoli adalah lebih besar. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai studi kasus tentang monopoli, di mana PT Pertamina tuntaskan 6 titik SPBU BBM satu harga di Sumbaksel, di mana PT Pertamina ini melalui Marketing Operation Region 2 itu Sumbaksel meresmikan secara serempak 3 lembaga penyalur SPBU BBM satu harga pada desa terpencil atau pelosok. Dengan peresmian tersebut telah merampung 6 titik SPBU dari 7 titik SPBU yang ditargetkan pemerintah di tahun 2020. Hari ini kita meresmikan 3 SPBU satu harga. Sebelumnya tahun 2018 diresmikan 1 SPBU di Kecamatan Lalan. Diharapkan Bupati dapat menjembatani dengan pengusaha untuk berinvestasi di rumah sendiri, ujar Komite BPH Migas Ahmad Rizal. Dalam kesempatan yang sama, Unit Manager Communication Relation dan CSR Sumbaksel, Ubnar Ibnu Hasan, mengungkapkan BBM satu harga merupakan program pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan program ini untuk menerapkan kesetaraan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di pelosok. Setelah penerapan kebijakan satu harga, semua daerah terpencil bisa menikmati harga yang sama dengan harga yang selama ini diterapkan di SPBU perkotaan. BBM satu harga juga memiliki efek domino yang menyentuh hampir ke seluruh sendi kehidupan masyarakat di berbagai sektor, antara lain sektor perhubungan, baik darat maupun laut, pertanian, perikanan, produksi pendidikan, perdagangan, hingga kesehatan. Dengan terjangkaunya harga BBM tanpa adanya perbedaan signifikan, diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan energi. Misalnya, untuk akomodasi para petani memasarkan hasil produknya, mobilitas IRT yang menggunakan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.